Yang terbaik lah apapun itu. Kalau urusan dia suka atau enggak mah jangankan Iki, saya juga suka sama Anya, ya kan? Normal ya kan, normal itu suka. Cuman kalau untuk urusan hati kan bukan urusan saya. Hati yang bawa Iki. Yang penting sebagai orang tua support, mengarahkan ke jalan yang benar, positif, itu aja. Ya proyeknya positif lah. Sampai trending loh Bang Sule ini gimana? Alhamdulillah, ya senang aja. Tapi katanya Rizky senang sama Anya Geraldine, kayak suka tuh gimana sih Kang Sule? Ya banyak juga yang suka sama Anya. Maksudnya kayak suka dalam hal kayak suka cinta atau gimana sih Kang Sule? Ya nggak tahu, tanya sama orangnya dong. Nah masalahnya kan Anya Geraldine udah punya pacar nih, ini gimana? Ya. Apakah masalah Kenapa? atau enggak nih kayak misalkan, karena kan orang Lo kan ini pekerjaan, profesional dalam hal bekerja. jadi nggak ada rasa. Kan ada kesepakatan dalam hal itu. Nggak ada masalah. Kalau Kang Sule sendiri melihatnya kayak cocok gak sih mungkin nggak bisa? Ya nggak bisa, saya sebagai orang tua nggak bisa mencocokkan ataupun memisahkan. Biarkan saja dia yang berkelana kalau tentang cinta. Dia support tapi kan mungkin untuk kayak project. Apapun itu, project atau apapun itu, orang tua harus selalu support. Tapi Kang Sule sendiri ngeliat sosok Anya Geraldine seperti apa sih kayak? Saya nggak sendiri ngelihat ya, sama adik-adiknya, sama bibinya dan yang lain-lain. Sebenarnya apa mungkin sosok Anya Geraldine? Kalau menurut gua Iki tuh cerdas ya, artinya dia bisa bukan memanfaatkan momen, tapi dia bisa menggrade orang untuk wah ada apa nih Iki dengan Anya gitu. Dari awalnya juga kan nggak ketahuan gitu loh. Ternyata dia udah setting sedemikian rupa, dan memang Iki termasuk salah satu penggemar Anya juga gitu. Jadinya mungkin mencoba untuk di video klipnya nih gimana nih gitu, seprofesional apa Anya, dan ternyata dia profesional kok gitu. Tapi next bakal ada project bareng lagi nggak mungkin ke depannya? Nah ini sebetulnya agak berbeda ya, Iki itu agak berbeda dari, jadi Iki itu membuat lagu yang bercerita ya, mungkin nantinya juga dari pertama sampai keberapa lah gitu, yaitu masih dengan Anya. Ada berapa lagu lagi nanti ke depannya? Ada beberapa. Sudah mulai proses? Sudah. Ini lagi mungkin ini nunggu trending lebih bagus lagi mungkin. Karena katanya kalau misalkan trending satu, Anya mau nyanyi katanya gitu. Ya doakan sajalah. Pokoknya buat Iki yang terbaik lah apapun itu. Kalau urusan dia suka atau enggak mah jangankan Iki, saya juga suka sama Anya, ya kan? Normal ya kan, normal itu suka. Cuman kalau untuk urusan hati kan bukan urusan saya. Hati yang bawa Iki. Yang penting sebagai orang tua support, mengarahkan ke jalan yang benar, positif, itu aja. Curhat masalah percintaan juga Kang Sule. Dia suka cerita, ya termasuk dia suka sama Anya. Anya cantik ya, suka. Iyalah cantik, bukan cowok gitu. Ya biasa, udah biasa lah kalau kayak hal-hal seperti itu. Tapi enggak lah, kalau mungkin semua yang mengatur Tuhan lah ya, menyiapkan Tuhan semuanya. Tapi kalau untuk urusan itu kan Anyanya juga udah punya pacar, orang-orang juga tahu dia sama pacarnya harmonis gitu. Tapi kan ini dalam hal pekerjaan. Tapi Iki masih jomblo nggak sih atau udah ada juga nih Iki? Untuk saat ini dia lebih concern ke fokus karir deh kayaknya. Gitu, karena mungkin sedikit agak terganggu dengan berpacaran. Nggak beda lagi waktu dia SMP kelas 3 atau nggak SMA kelas 1, itu kan penyemangat lah dalam berkarir gitu. Tapi kalau udah mulai dewasa pemikirannya mungkin agak sedikit terganggu dengan adanya pasangan. Kayaknya dia mau membuktikan dulu lah dalam berkarir, kalau udah bagus dulu ke perempuan malah mungkin nantilah gitu. Kalau sudah punya semuanya biar dianya juga nggak terlalu sibuk nantinya kan, gitu. Doa dan support untuk Iki Kang Sule. Apa? Doa supportnya untuk Iki sendiri apa? Ya kalau doa mah doa terbaik lah apapun itu. Selalu support lah, ya dari sisi manapun lah gitu. Kang Sule boleh komentar sedikit, Kang Sule ini kan generasi youtuber lama nih yang agak menyindir generasi youtuber baru katanya. Apa? Dari Skinny Indonesia 24 itu kan katanya kan konten-konten youtuber sekarang kok jadinya agak aneh gitu. Ini Yang apa-apa bagus gitu.
Cuman kalau menurut gua sih nggak jadi masalah ya, cuman jangan sebut nama lah gitu ya, jangan sebut nama. Silakan mau menyindir, silakan mau iri, silakan mau apapun yang mereka lakukan. Yang terpenting kita ini menganggap bahwa YouTube ya milik bersama, apapun itu. Kita juga lagi menyiapkan YouTube lebih dari TV, ya kan? Tapi kan mereka memakai konsep TV. Yang dilakukan konsep TV, Got Talent itu kan konsep TV. Tapi nggak masalah. Bagi aku sih itu adalah sebuah karya. Kita harus menghargai mereka karena mereka juga lebih dulu dalam per-YouTuban. Kalau kami kan buta tentang hal itu. Jadi kami ambil yang positifnya dari mereka, tapi kami tidak mencaci dan memaki siapapun yang membuat konten YouTube. Kalau menurut aku sah-sah aja kok. Sekarang di YouTube kan apa aja ada gitu loh. Mau tutorial apa ada. Dan mungkin karena kita dari basicnya dari TV, ya kita pasti sesuatu hal yang hampir sama dengan TV. Mau settingan, mau gimana ya terserah mereka. Saya tahu kok kayak Uya juga bilang, Uya lu settingan ya ini. Iya dia bilang settingan, karena segala sesuatu hal kalau nggak disetting ya nggak bakalan jadi sesuatu. Kata Uya seperti itu, tapi ya kita mencoba di sini tetap menghargai apapun itu ya. Kalau gue sih nggak tahu, gue pernah lihat tapi gue nggak merasa tersindir. Gue happy aja liatnya, dan cerdas. Mereka ini sangat cerdas sekali, membuat sebuah konten bagus gitu loh. Tapi mungkin dari gue sih jangan sampai membawa ada nama lah gitu. Jangan sampai lah gitu kan. Mungkin bisa disamarkan atau apa gitu. Gue sih nggak, ya gue nggak tahu ya, maksudnya tujuannya mungkin mereka menghibur, mereka membuat sebuah karya, ya nggak masalah, bebas. Kalau kita bebas sih. Prinsipnya ya kalau kita sudah berdiri di dunia entertain ya kita harus siap apapun itu yang terjadi gitu. Tapi kalau ada statement katanya sekarang artis-artis kok jadi nge-review di YouTube, itu gimana Pak? Terus kenapa? Ada undang-undangnya tidak boleh artis. Coba di Amerika si Bruce Willis, hampir semua mereka punya konten sendiri. Terus apa yang tidak bolehnya? Kalau memang artis-artis tidak boleh dan ada undang-undangnya, silahkan laporkan. Jangan saling nyindir-menyindir, justru kita harus saling menyupport untuk generasi muda. Kan masih banyak, tidak hanya artis yang membuat konten YouTube. Banyak juga orang-orang yang biasa, yang di bawah gue support kok semua. Mereka yang mau collab, yang baru muncul, mereka bukan dari artis, kita support, kita dukung, dari lokal mau dari mana, kita support, kita harus saling mendukung. Mungkin mereka lebih tahu tentang konten YouTube, karena kita buta tentang konten YouTube yang kayak gimana. Ya itu aja, muter, mau nggak mau, ya kan? Ya yang penting kan berkarya, Kalau gue sih prinsipnya begini, gue nggak jadi masalah, artinya mau artis jadi YouTuber, ataupun YouTuber jadi artis, kan harus hargai itu. Artinya YouTuber juga tuh pernah ke TV juga kok, gitu loh. Jangan sampai ada sindir menyindir lah kalau menurut gue di sini. Nggak baik lah kayak begitu. Mendingan ayo kita collab bareng gitu, apapun itu gitu, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Untuk menaikkan derajat kita ini jangan sampai ada yang dijatuhkan oleh kita, tapi menaikkan derajat kita itu ayo kita bareng-bareng naikin derajat kita gitu loh, kualitas kita naikin. Kalau memang ada kekurangan dari kami pihak artis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalian mau menghujat, silakan kalian mau menyindir apapun, atau misalkan dari artis-artis tidak boleh untuk membuat konten atau jadi YouTuber, ya silahkan. Tapi kita minta undang-undangnya mana, apakah tidak diperbolehkan. Kalau memang dari YouTube-nya kita bisa, ya artinya di strike sama YouTube-nya atau di blok sama YouTube-nya, kita siap kok gitu. Siap. Siap. Okay.